Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novia Kurniasih. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum tentang struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikum kali ini dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Telah kita ketahui bahwa makanan yang kita makan tidak dapat langsung kita gunakan. Makanan harus dipecah terlebih dahulu menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses pencernaan pada manusia dari mulut sampai ke anus. Yang pertama, proses pencernaan manusia melalui mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Di dalam rongga mulut terdapat 3 macam alat pelengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada gigi berperan dalam proses awal pencernaan dan terjadi secara mekanik, yaitu melalui penghancuran makanan menjadi potongan-potongan yang berukuran lebih kecil sehingga makanan lebih cepat dicerna. Lalu lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengecap atau merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah dan membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah atau air liur. Sebelum memasuki kerongkongan, makanan dari mulut melewati faring terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di sini, kerongkongan merupakan saluran sepanjang 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerakan peristaltik oleh dinding otot kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan kantong yang terletak di dalam perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Lambung berfungsi menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah kita makan. Dari sini, makanan langsung masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus banyak terjadi proses kimia karena usus halus memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Lalu, makanan langsung masuk ke usus besar sebagai tempat sisa makanan yang nantinya akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang dibuang ke anus. Rektum. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju tempat pembuangan terakhir, yaitu anus. Di sini, makanan setelah dari rektum masuk ke anus. Anus merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan, sistem pencernaan manusia adalah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang menjadi lebih sederhana supaya dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses masuknya makanan ke dalam mulut, mengubah makanan menjadi lebih kecil oleh gigi, lalu ke kerongkongan masuk ke lambung, lalu usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Demikianlah hasil percobaan kali ini tentang sistem pencernaan manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.